Terjerat Cinta Om Duda. Episode 16. Sang Tuan Gelisah. Sofia berlari kecil ke kamar mandi yang berada di rumah itu. Kucuran dahara segar masih menetes dari 3 jarinya. Sementara Mila tampak sedang berusaha mencari kotak P3K untuk mengobati luka di jari kelingking, jari manis dan jari tengah Sofia. Ya Tuhan, ini sakit sekali. Ark. Sofia meringis hingga ia memekik saat tangannya ia basuh dengan air yang mengalir. James yang menunggu di luar tampak terjingkat kaget saat mendengar jeritan Sofia. Dengan cepat ia berlari dan membuka pintu kamar mandi. Sementara Emily tampak mengikutinya dari belakang. "Apa yang terjadi, Annabelle?" tanya James yang tampak terlihat panik dan cemas. Sofia terdiam menahan sakit, sepertinya goresan pisau itu masuk ke dalam hingga menggores urat kecil di tangan gadis desa itu. Pasalnya, dahara yang mengalir itu tak mau berhenti sedari tadi. Ya Tuhan, bisakah kau bertahan, Annabelle? Ayo kita ke rumah sakit saja. Ucap James yang semakin tegang dan juga panik saat melihat pengasuh putrinya tiba-tiba menyandarkan tubuhnya di dinding dan kini wajahnya begitu pucat pasi. Dewi Peri, bertahanlah. Dewi Peri harus kuat. Si cantik Princess Emily tampak menangis melihat pengasuhnya sedang terluka dan kesakitan. Dewi Peri kuat kok, sayang. Princess jangan menangis ya. Dewi Peri nanti ikut menangis jika Princess menangis. Ucap Sofia dengan suara yang lemah dan terbata menahan sakit. Walaupun air mata kini telah membanjiri kedua pipinya, tapi gadis desa itu mencoba tetap tegar di hadapan asuhannya. Ayo, sebaiknya kita segera ke rumah sakit. Aku rasa kau terluka parah, Annabelle. Ajak James seraya menggandeng tangan pengasuh putrinya dan membantunya berjalan. Sofia mengangguk mengiyakan, dahara segar itu tampak masih mengucur di jari jemarinya. Kini gadis desa itu sangat merasa lemas dan seperti tidak mampu berjalan lagi. Pandangannya kabur dan hanya gumpalan hitam yang ia lihat di pandangan matanya. Pak, ini kotak P3K-nya. Ayo kita obati tangan Sofia sekarang juga. Mila datang membawa kotak P3K yang ia dapatkan di lantai 2 tepatnya dekat kamar Luna. Dan sebelum ia turun kembali, sekretaris cantik itu mengunci pintu kamar Luna dari luar. Kita obati di mobil saja, Mil. Sepertinya lukanya sangat parah sekali. Aku rasa kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Sergah James. Ya Tuhan, baiklah kalau begitu. Ucap Mila. Dewi Peri, bertahanlah. Hiks hiks hiks. Asuhan Sofia tampak masih menangis. Sofia tersenyum kecil, suara asuhannya dan suara lainnya masih dapat ia dengar dengan jelas saat itu. Ya Tuhan, lemas sekali. Dan kini, kenapa kepalaku terasa berdenyut dan ada apa ini? Kenapa bumi ini terasa bergoyang? Ucap Sofia dalam hati. Gadis desa itu tampak merasakan sakit di kepalanya dan tubuhnya terasa lunglai. Hingga pada saat itu kesadarannya benar telah hilang saat itu juga. Gubrak. Zayanah terjatuh ke lantai secara tiba-tiba. Dan hal itu sangat membuat James terkejut dan tidak menyadari jika Sofia telah pingsan. Astagfirullah, Annabelle. James terbelalak kaget melihat gadis desa itu terkapar di lantai. Dewi Peri. Emily pun ikut memekik histeris melihat pengasuhnya tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Ya Tuhan, Sofia. Mila juga tak kalah terkejutnya. Dia pingsan, sepertinya kita harus segera bergegas, Mil. Ucap James seraya mencoba mengangkat tubuh gadis desa itu lalu menggendongnya sampai ke mobil. Sementara Emily digendong oleh Mila. Jangan buang waktu lagi, Mil. Cepat siramkan antiseptik dan teteskan betadin pada lukanya. Setelah itu jangan lupa dibalut oleh kain kasa dan perban.
Perintah James yang kini tampak sudah masuk ke dalam mobil dan mulai menyalakan mesin mobilnya. Baik, Pak. Darahnya masih sangat banyak sekali, saya rasa Sofia pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Bahkan wajahnya pun sangat pucat sekali. Ucap Mila yang sudah mulai melakukan tugasnya. Ya, kemungkinan begitu, Mil. Maka dari itu kita harus membawanya ke rumah sakit. Lukanya harus segera ditangani dan diberikan perawatan yang intensif. Timpal James. Ya, Pak. Mudah-mudahan lukanya tidak terlalu dalam sehingga membuatnya harus dioperasi. Ucap Mila. Semoga saja. Timpal James. Emily tampak masih menangis kecil, merasa kasihan dan juga merasa bersalah pada pengasuhnya itu. Kasihan sekali Dewi Peri. Ini semua salah Princess. Ini semua gara Princess. Ucap Emily di sela tangisnya. Gadis kecil itu tampak menyalahkan dirinya sendiri. "Stttt, jangan menangis, sayang. Tenanglah, Dewi Perimu pasti baik-baik saja." Ucap James yang berusaha menenangkan putri kecilnya. "Ya, benar kata Daddy, Princess. Dan, ini semua bukan salah Princess. Ini semua sudah takdir Tuhan, sayang." Timpal Mila yang juga mencoba menenangkan dan menghibur putri bos dudanya. Emily terdiam dan tampak masih terisak kecil. Sementara Sofia tampak belum sadarkan diri. "Cepatlah, Dad. Princess takut kehilangan Dewi Peri." Rengek Emily yang tampak tidak sabaran. "Ya, sayang. Daddy akan mempercepat. Kau tenang saja, Dewi Perimu tidak akan pergi." Ucap James seraya mengusap lembut puncak kepala putri kecilnya. Emily mengangguk mengiyakan. Gadis kecil itu pun kini diam dan tidak banyak bicara. Dan Sofia, saat telah sebentar lagi akan sampai ke rumah sakit yang dituju. Gadis desa itu tiba-tiba terbatuk dan tersadar dari pingsannya. Mungkin efek dari alkohol yang Mila dekatkan pada indera penciuman gadis desa itu. "Sofia, kau sudah sadar," ucap Mila antusias. "Annabelle, syukurlah kau sudah sadar. Bertahanlah sebentar saja, beberapa detik lagi kita sampai ke rumah sakit." Ucap James yang tampak sedikit lega karena Sofia sudah sadarkan diri. "Dewi Peri, kamu sudah bangun. Jangan tidur lagi ya, Prinsesa takut sekali." Rengek si cantik Emily. Sofia tersenyum hangat walau dalam keadaan lemah. "Dewi Peri baik saja, Princess. Dan, sepertinya kita tidak usah ke rumah sakit, Tuan. Saya sudah merasa lebih baik. Lagi pula lukanya sudah diperban dan darahnya sudah tidak mengalir lagi," ucap gadis desa itu dengan suara yang lemah menahan sakit. "Tidak, kau harus ke rumah sakit, Annabelle. Bagaimanapun lukamu harus mendapatkan perawatan yang intensif." Tolak James tanpa bantahan. "Ya, benar. Kita tidak bisa membiarkan luka ini begitu saja, Sofia. Kulihat tadi kulit jarimu sangat terluka parah dan sepertinya harus dijahit." Timpal Mila membenarkan ucapan bos dudanya. Sofia tampak terbelalak kaget mendengar ucapan Mila. Gadis desa itu tampak membulatkan kedua bola matanya penuh. "Apa? Dijahit?" ucapnya dengan ekspresi wajah yang syok dan tegang. "Ya, karena ketiga jari tanganmu robek, Annabelle," jawab James. Aku tidak ingin dijahili," Sofia memekik histeris dan ketakutan. James memarkirkan mobilnya di parkiran rumah sakit. Sofia yang ketakutan sedari tadi meronta dan memohon untuk tidak dibawa ke rumah sakit. Namun hal itu tidak membuat James luluh dan menuruti kemauan pengasuh putrinya itu. "Ayo, kita sudah sampai," ajak James seraya membuka sabuk pengamannya. "Ayo, Sofia. Kau harus diperiksa oleh dokter, masalahnya ini darahnya gak berhenti.
Bukan apa-apa, aku hanya takut pisau itu ternyata sampai menggores urat jarimu. Sebaiknya kau tidak membantah, Sofia. Tegas Mila mencoba membujuk dan meyakinkan pengasuh putri bos dudanya. Sofia menggeleng cepat. Tidak, aku tidak mau, Mbak Mil. Sudah ku bilang tanganku baik-baik saja. Tolak gadis desa itu dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Baik saja matamu. Sungut James Raya membuka pintu mobil bagian tempat Sofia. Ayo turun, jika kau tidak segera diperiksa, maka ku yakin tanganmu akan semakin terluka dan membusuk. Ajak James sembari nakuti Sofia agar mau diperiksa dan mungkin saja akan dijahit. Ayo Dewi Peri, tidak apa-apa, Princess akan menemani Dewi Peri. Si cantik Emily turun dari mobil dan menyemangati pengasuhnya. Sofia terdiam dan seperti sedang berpikir keras. Gadis desa itu menatap ngeri pada tangan kirinya yang sudah dibalut kain kasa dan perban. Namun, memang dahara segar masih mengalir tak mau berhenti. Sehingga membuat kain kasa itu kini penuh dengan dahara plus betadin. Ayolah, Sofia. Jangan banyak berpikir, kami melakukan ini karena peduli kepadamu. Ucap Mila mencoba meyakinkan Sofia. Iya, aku mengerti apa tujuan kalian. Tapi aku takut Iho. Tahu gak takut? Yaelah. Celoteh Sofia dalam hati. Pada saat Sofia sedang terdiam dalam lamunannya, tiba saja James naik ke dalam mobil dan menarik Sofia secara paksa agar turun dari mobilnya. Apaan ini, Tuan? Saya tidak mau, ini pemaksaan namanya. Teriak Sofia yang kali ini sudah keluar dari mobil dan berdiri dengan raut wajah yang ketakutan. Jangan banyak bicara, cetus James yang kemudian mengangkat tubuh Sofia lalu menggendongnya secara paksa. Tentu saja tenaga seorang pria perkasa seperti James tidak akan mungkin terkalahkan oleh tenaga seorang wanita seperti Sofia. Tuan lepaskan saya. Saya ingin pulang. Sofia kembali meronta dan berteriak meminta dilepaskan oleh majikan galaknya. Namun James sama sekali tak menggubris, tubuh mungil gadis desa itu berada dalam gendongan James. James berjalan cepat mencari ruang unit gawat darurat. Dengan cepat ia melewati lorong demi lorong rumah sakit itu. Sementara Mila tampak berjalan cepat sembari menggandeng tangan Emily mengekori bos dudanya. Di mana ruang UGD? Tanya James pada seorang suster di sana. Di sebelah sana, Pak. Lurus lalu belok kiri. Jawab si suster memberitahu. Baik, terima kasih. Ucap James yang kemudian kembali melangkahkan kakinya menuju UGD. Sialan, kenapa UGD-nya jauh sekali? James mendengus kesal sembari ngos-ngosan karena menggendong pengasuh putrinya. Kenapa, Tuan? Anda lelah ya? Celetuk Sofia yang berhasil membuat James kesal namun juga ingin tertawa. Kalau tidak kuat gak apa berhenti di sini saja, saya bisa berjalan sendiri, Tuan. Ucap Sofia mencoba memberi pengertian pada majikan galaknya. Tidak, kau pasti akan kabur jika kubiarkan berjalan sendiri. Tolak James yang masih terus berjalan menggendong Sofia sampai ke ruang UGD. Tuan, tapi aduh. Bagaimana ini? Sofia tampak menahan ucapannya dan seperti sedang menahan sesuatu. Sudah jangan banyak bicara, Annabel. Desis James yang kini tampak sudah beberapa jengkal lagi menuju ruang UGD. Aduh, gimana ini? Perutku mulas dan seperti ingin segera mengeluarkan gas beracun. Ucap Sofia dalam hati. Kau harus siap, Annabel. Sebentar lagi Kit. James menggantung ucapannya saat tiba-tiba. Duut. Terdengar bunyi irama gendang tetapi bukan irama dangdut.
James menghentikan langkahnya dan menatap tajam pada pengasuh putrinya. Hehehehe, maaf tuan. Tiba perut saya mulis. Sofia berkata sembari nyengenges tanpa dosa. James memutar bola matanya kesal dan membuang napasnya kasar. Pelanggaran. Desis James yang kembali melangkahkan kakinya menuju ruang UGD. Hah, dia gak marah, ucap Sofia dalam hati. James mendorong ke ruang UGD. Di sana, banyak pasien yang sedang menunggu penanganan dokter. Namun, James meminta pada petugas kesehatan di sana untuk segera menangani Sofia. Dalam ketakutan yang meninggi, Sofia tampak menggigit bibirnya menahan takut dan panik. Sebenarnya apa yang ditakutkan oleh gadis desa itu? Tentu saja sebuah suntikan dan peralatan medis lainnya. Segera tangani pasien ini, Sus. Ucap James kepada seorang suster. Baik, Pak. Harap tenang ya, jawab si suster. Aduh, hati-hati ya, Sus. Saya tidak kenapa-kenapa kok. Ucap Sofia pada suster. Tenang ya, Dek. Saya buka dulu balutan perbannya ini. Saya tidak bisa mengambil tindakan sebelum saya melihat luka ini. Ujar si suster yang kini tengah serius membuka balutan perban di tangan Sofia. Lukanya sangat parah dan dalam, Sus. Timpal James memberitahu. Baik, saya periksa dulu ya, Pak. Ucap suster. Tidak usah curhat juga kali, Tuan. Batin Sofia berucap. Apakah Tuan ini orang tua adik ini? Ucap si suster yang sepertinya mengira jika James adalah orang tua Sofia. Hah. James bengong seraya memegangi wajahnya yang keheranan. Apakah wajah gue sangat terlihat tua? Astaga, desisnya dalam hati. Ah. Bukan. Saya pengasuh putrinya, Sus. Jawab Sofia mewakili majikan galaknya. Oh, saya kira orang tua kamu, Dek. Ucap si suster. Tapi kenapa bisa seperti ini? Ini lukanya seperti tidak disengaja. Lanjut suster. Ya memang tidak disengaja, Sus. Kalau disengaja mah bunuh diri namanya. Seloroh James. Hai, benar juga ya, ucap si suster yang kini sedang menyiram luka Sofia dengan etanol. Au, sakitnya. Sofia memekik dan memejamkan matanya. Gadis desa itu kelojotan karena kesakitan. Tahan, Bele. Jangan mengamuk, nanti tanganmu semakin sobek. Ucap James menenangkan Sofia. Sakit, Tuan. Sakit sekali. Sofia tampak menahan dirinya agar tidak mengamuk. Ya Tuhan, ini lukanya dalam sekali, Pak. Sepertinya kita harus, suster belum selesai bicara. Dengan cepat Sofia menyelanya. Mau ngapain? Mau diapakan? Aku tidak mau dijahit. Hiks. Emak, tolong. Sofia tampak panik dan ketakutan. Kali ini gadis desa itu menangis sesenggukan dan memanggil ibunya. James mengusap wajahnya kasar. Diamlah, Bele. Kau harus tenang dalam situasi seperti saat ini. Tidak akan terasa sakit bila kau diam dan tenang, duda tampan itu mencoba menenangkan Sofia agar mau diam dan bertahan. Tidak akan terasa sakit matamu, Tuan. Sungut Sofia dalam hati. Coba jarinya digerakkan, Dek. Kalau tidak bisa gerak dan tidak bisa mengangkat maka itu artinya kamu harus dioperasi. Ucap suster yang berhasil membuat Sofia terhenyak kaget. Apa? Operasi? Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Tanganku baik-baik saja, Sus. Sofia begitu terlihat panik dan tegang. Tidak bisa dikatakan baik-baik saja jika seperti ini, Dek. Makanya sekarang cepat adek gerakkan jarinya. Ucap suster dengan kelembutan yang bagaikan sutera. Benar, sudah jangan ngeyel sureyel, Annabel. Cepat gerakkan jarimu itu.
Pinta James yang sangat memaksa dan mendesak. Baiklah. Jawab Sofia yang mulai pasrah. Sofia pun menggerakkan jari-jarinya yang terluka oleh goresan pisau. Jari tengah dapat ia gerakkan dan dapat ia angkat, jari kelingking pun dapat ia gerakkan. Tapi dengan jari manisnya. Benar, kita harus segera melakukan operasi. Ucap suster itu saat melihat jari manis Sofia tidak dapat digerakkan. Apa? Sofia tampak terbelalak kaget saat mendengar ucapan suster yang memeriksa jari Sofia. Operasi, sus. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? James pun sangat terkejut pada ucapan suster itu. Tidak, Pak. Memang harus dioperasi jika sudah seperti ini, jawab suster itu. Tidak, aku tidak mau dioperasi. Tuan, tolong saya Tuan, saya tidak ingin cacat. Kali ini Sofia tampak memelas pada majikan galaknya. Meloncat dari berangka lalu ngelendot manja pada majikan galaknya. Astagfirullah, ya Tuhan. Tenang Annabel, jangan panik. Ucap James mencoba menenangkan pengasuh putrinya. Justru kalau tidak dioperasi nanti malah bakalan cacat, Dek, ucap suster itu. Hah? Kenapa bisa seperti itu, sus? Tanya James yang tampak tidak mengerti. Karena ini lukanya sangat dalam dan terkena sampai tulang, Pak. Jika kita hanya melakukan jahit luka saja maka jarinya tidak akan bisa bergerak. Jari manisnya akan terasa kaku dan tidak bisa diapa-apakan. Kalau dioperasi maka akan memperbaiki tulang dan urat yang telah terluka. Sekarang pilihan ada di tangan kalian, terang suster itu menjelaskan secara mendetail. James terdiam dan mencoba mencerna setiap ucapan suster itu. Sementara Sofia tampak masih menangis dan memeluk erat majikan galaknya. Seperti seorang anak yang meminta perlindungan pada ayahnya. Bagaimana ini, Annabel? Kau dengar bukan apa yang dikatakan oleh suster? Ucap James pada Sofia. Ya, saya dengar, Tuan. Tapi saya takut, hiks. Sofia menjawab disertai isakan tangisnya. James mengusap wajahnya dan membuang napasnya kasar. Sudah jangan menangis. Ucap James seraya mengusap puncak kepala pengasuh putrinya. Duda tampan itu sangat merasa iba dan merasa bersalah pada pengasuh putrinya. Tentu saja James merasa jika kecelakaan yang menimpa Sofia akibat kelalaiannya. Maka hal itu membuat James ingin bertanggung jawab atas segala yang telah terjadi. Sebaiknya Anda bicarakan hal ini dengannya, Pak. Saya rasa tidak ada jalan lain selain operasi. Tapi jika Anda ingin membiarkan jari manis pengasuh putri Anda ini cacat tidak bisa digerakkan, maka sekarang juga akan kami jahit lukanya. Ucap suster itu. Baik, sus. Akan kami bicarakan terlebih dahulu. Ucap James. Sofia masih terisak kecil. Ucapan suster membuatnya sangat takut namun juga bingung. Annabel, sebaiknya kita bicarakan hal ini terlebih dahulu. Ayo kita keluar dan temui Mila dengan Princess. Ucap James yang kemudian mengajak Sofia keluar. Sofia mengangguk kecil, ia pun melepas pelukannya. Entah sadar atau tidak, saat ini Sofia memang membutuhkan dekapan seseorang untuk menenangkannya. Sementara itu Mila dan Princess Emily tampak sedang menunggu di luar ruangan. Keduanya tampak terlihat cemas menunggu Sofia dengan James. Princess, Mil. Panggil James saat ia telah menghampiri keduanya. Refleks Mila dan Emily menolehkan wajah mereka secara bersamaan. Dedi, Dewi Peri. Emily langsung berdiri tegak saat melihat kedatangan Dedi dengan pengasuhnya. Sofia tersenyum hangat pada asuhannya. Walaupun ia masih muda, tapi ketika bersama Emily ia begitu terlihat dewasa dan keibuan. Bagaimana? Sudah ditangani? Tanya Mila. James menggeleng. Lah,
Kenapa, Pak? Tanya Mila yang tampak heran. Kita butuh persetujuan, jawab James. Mila mengernyitkan dahinya dan berpikir keras mencoba mencerna ucapan bos dudanya. Bersambung.